Petrus itu akhirnya pergi ke Antiokhia, dan itu masih dicatat dalam kitab Galatia, masih dicatat di Kisah Rasul 15 ya. Kemudian mengirimkan delegasi ke Antiokhia untuk menyatakan bahwa bagaimana orang-orang non Yahudi tidak perlu disunat dulu untuk menerima Yesus dan seterusnya itu. Tapi Petrus sebelum dia pergi ke Roma tahun 37 Masehi menurut catatan gereja kuno ini, dia mengangkat 2 uskup. Uskup itu yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia penilik jemaat, bahasa aslinya episkopos. Jadi mencatat itu 2 orang itu, yang pertama namanya Evodius. Nama Evodius itu juga tercatat dalam Perjanjian Baru, hanya tidak disebutkan siapa. Yang kedua Ignatius, menurut catatan Bapak Gereja, Ignatius itu anak yang datang kepada Yesus dan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku karena dia yang akan memperoleh kerajaan Allah. Itu salah satunya Ignatius dari Antiokhia. Makanya Ignatius itu diangkat jadi episkopos, penilik jemaat selain Evodius. Kenapa kok ada pemimpin kembar gereja? Karena di Antiokhia pada pertama, menurut catatan dari sejarawan Yahudi Flavius Josephus, 20% penduduknya Yahudi, 80% bukan Yahudi. Maka gereja akan mengulangi keputusannya seperti dicatat oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2, pasal 1 dan 2. Rasul bagi orang-orang bukan Yahudi dan rasul bagi orang-orang Yahudi, rasul bagi orang-orang yang tak bersunat dan rasul bagi orang-orang yang bersunat. Kan ada pembagian tugas itu. Karena Antiokhia lah yang paling beragam, karena ada jemaatnya Yahudi dan non Yahudi, maka dipilih 2 orang itu. Karena Evodius itu non Yahudi, Ignatius itu Yahudi kelahiran Yerusalem. Dipilih 2 ini pemimpin kembar, seolah-olah Ignatius bertanggung jawab pada 20% orang ini, penduduk yang Kristen non Kristen Yahudi. Evodius yang lebih senior bertanggung jawab pada pengikutnya yang bukan Yahudi. Sampai kemudian sebelum tahun 90 Masehi, Evodius sudah menjadi tua dan dia mundur, dan kepemimpinan gereja dipegang oleh Ignatius dari Antiokhia. Sejak Ignatius itulah maka ungkapan aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli pada saat itu. Kenapa gereja yang am, gereja yang Katolik, Katoliki Eklesian? Karena gereja yang mencakup baik Yahudi maupun bukan Yahudi, gereja yang universal, gereja yang utuh itu di Antiokhia.